Pakan di farm kami itu 50 gram dengan komposisi udah termasuk ada pur sama dedaknya Kang Aneka. Dan itu sangat-sangat ideal Kang Aneka untuk di farm kami. Yang ketiga, kalau nanti indukan mati ya udah selesai Kang Aneka, itu kerugian masuknya. Dengan harga ya mungkin dibilang agak tinggi gitu kan. Nah itu sih plus minusnya beli indukan. Tapi Assalamualaikum, Deden. Waalaikumsalam Kang Aneka. Kumaha kabar Anda mah? Alhamdulillah saya Kang. Alhamdulillah Kang Aneka ya liputan silaturahmi kedua kalinya ke Ajrina Farm. Gimana kegiatan hari ini Aya non we Ya mungkin untuk hari ini kegiatannya kasih pakan ayam Kang kasih Aneka. pakan ya, seperti aktivitas rutinitas biasa ya. Seperti biasa. Kang Aneka ingin menggali lebih detail pakannya. Nah, hari ini sambil ngikutin kegiatan ngasih pakan boleh sambil tanya-tanya. Boleh. Siap atur nun Deden ya. Sami-sami Kang Aneka. Nah oke, Deden kita lanjut ya. Itu pakan itu di Ajrina Farm itu ada berapa jenis sih Kang? Kalau untuk secara umum sih Kang Aneka di kami itu dua secara umumnya. Untuk yang pertama Kang Aneka itu tuh pakan full pabrikan. Nah untuk yang kedua kami campur pakai dedak. Nah tertarik. Ini pakan campur dedak. Nah kita gali nih. Ini kok beda gitu. Ada satu resep yang full dari pakan pabrikan. Ada lagi yang satu ini ada dicampur dedak. Bedanya di mana? Bedanya untuk apa gitu? Yang campur dedak itu untuk apa? Yang full pabrikan itu untuk apa gitu? Bisa dijelaskan aku Mata? Jadi gini Kang Aneka, untuk yang pertama itu full pabrikan itu karena itu untuk ayam-ayam pengembangan lah. Untuk ayam-ayam masa depan lah bisa dibilang kayak gitu. Nah untuk yang pakai dedak itu digunakan untuk ayam-ayamnya bisa seperti Kobe, terus seperti bakal-bakal calon indukan yang emang udah masuk masanya seperti usia 5 bulan lah, kurang lebih seperti itu sih Kang Aneka. Oke, nah kita bahas satu-satu ya. Kita mulai dari pur dan dedak. Itu untuk populasi berapa di sini? Itu untuk populasi 62 ekor Kang Aneka. Nah ini untuk apa? Timbangannya ataupun ini beratnya berapa? Dengan 62 ekor per satu kali pakan, total berapa kilo pakan yang diberikan? 3 kilo Kang Aneka. Nah dari 3 kilo ini kan kata tadi kan campuran ya, ada dedak dan ada pur. Dedaknya berapa, purnya berapa? Itu perbandingannya 1:1 sih Kang Aneka. Jadi misalkan untuk purnya 50%, untuk dedaknya juga 50%. Ketika masuk di 62 ekor indukan yang budidayakan, ini membutuhkan berapa kilo totalnya? 62 itu menghabiskan pakan 3 kilo dengan perbandingan 1,5 pur, 1,5 dedak Kang Aneka. Dan itu untuk per hari per satu kali pakan. Ya betul Kang Aneka. Ini bayangan Kang Aneka itu ketika Kang Aneka misalkan ngurus 62 ekor indukan, itu mungkin per satu kali pakan Kang Aneka bayangin di angka 10 kiloan atau lebih bahkan kan. Tapi kok ini hanya cukup 3 kilo aja untuk populasi 62. Dasarnya dari mana? Apa ini cukup, ideal atau kurang atau aku masih bisa dijelaskan? Ya kalau dibilang cukup ya cukup Kang Aneka ya, karena kan itu udah memenuhi standar lah, orang lebihnya seperti itu. Karena kan kembali lagi yang kemarin itu kan per ayam itu per ekor 100 gram kan. Mau kenyang mau enggak itu kan udah patokannya segitu Kang Aneka. Ya alhamdulillah sih untuk di farm kami aman-aman aja dengan total segitu Kang Aneka. Nah kita lanjut ke cara pembuatannya. Untuk pembuatan pakan nih di Ajrina Farm itu seperti apa? Kita fokus di ini dulu di ayam kampung unggul dulu yang tadi kan komposisinya ada dedak di situ dan ada pur di situ. Monggo dijelaskan cara pembuatan pakannya seperti apa? Untuk pembuatan pakan sih sangat sederhana ya Kang Aneka ya, tinggal kita timbang karena untuk timbangan itu wajib karena itu takaran lah. Jadi untuk di farm kami nggak ada istilah diperkirakan, itu emang harus kalau 2 kilo ya harus 2 kilo gitu, nggak bisa kurang atau lebih. Nah untuk caranya yang pertama ya kita kilo satu persatu antara pakan petelur sama dedak, nanti disatuin. Setelah itu diaduk dulu sebelum dikasih air, karena di farm kami dikasih air ya Kang Aneka. Aduk dulu biar merata lah, kurang lebihnya seperti itu. Nah setelah diaduk dulu baru dikasih air secukupnya. Kami memakai metode memal. Kalau bahasanya memal sih, jadi basah enggak, kering enggak, kurang lebih seperti itu Kang Aneka. Untuk pemberian pakan itu di Ajrina Farm itu berapa kali dalam sehari ya? Untuk pemberian pakan sehari itu 2 kali Kang Aneka, pagi sama sore.
Nah, terkait jamnya nih, ini jamnya itu bebas saja atau harus konsisten di jam-jam tertentu? Monggo. Kalau untuk di PAM kami sih dibilang bebas ya enggak, tapi kadang kami ya di kisaran lah Kang Aneka. Mungkin dari jam 7 paling pagi, untuk sore dari jam 3 sampai jam 5 sore, kurang lebih seperti itu sih Kang Aneka. Iya, tapi dalam semua itu sih tekanan yang paling penting itu Kang Aneka, yang terpenting itu per hari itu 100 gram ayam tercukupi itu. Mau dibagi 3 kali sehari monggo, mau 2 kali oke, kayak PAM kami gitu. Tapi yang paling penting dari semua itu yaitu takaran 100 gram per ekor per hari Kang Aneka. Berarti kalau misalkan dibagi 2 ya, berarti per 1 kali pakan itu per ayam itu 50 gram. Ya betul Kang Aneka. Kita lanjut. Selain pembuatan dan pemberian pakan rutinitas seperti biasa, ini ada yang lainnya nggak? Ada Kang Aneka. Jadi itu seminggu sekali atau seminggu 2 kali itu kami sering mengasih toge Kang Aneka untuk indukan-indukan di PAM kami. Nah ini tertarik ya. Kok kenapa ngasih toge ke ayam gitu? Karena gini Kang Aneka, manfaatnya ngasih toge ke ayam itu untuk kesuburan, fertilitas kalau untuk telur tetas, dan yaitu menjaga kesuburan di indukan maupun di jantannya Kang Aneka. Kan itu ada yang blok pengembangan, ada juga blok yang produksi, yang kampung unggul tuh, yang produksi lah boleh bilang gitu. Terus ada lagi yang barkup yang di pengembangan tuh, ayam-ayam unggulan yang riset dari Ajina Farm. Ini semua dikasih toge apa enggak sih? Itu semuanya Kang Aneka, karena ya agar terjagalah kesuburannya, mau itu yang udah produksi, mau itu yang baru mau belajar bertelur, buang telur, itu kan kami kasih semuanya agar terjaga sih Kang Aneka. Nah, Kang Aneka kira cukup mudah ya di semua wilayah untuk mendapatkan bahan pakan dari toge itu. Ini untuk selain toge ada bahan lain sebagai misalkan pengganti toge nih, ada rekomendasi lain tuh? Ada Kang Aneka, yaitu justru saya memakai toge itu karena di tempat saya khususnya sangat-sangat mudah didapat. Dan itu juga sih sebenarnya ada kok untuk khusus pakan obat pabrikan kayak vitamin E kayak gitu. Cuman ya karena terkendala ya mahal, ya udah manfaatin ada yang ada gitu kan. Ekonomis tapi kan luar biasa manfaatnya. Selain toge, untuk yang bisa dimanfaatin tuh pisang Kang Aneka. Itu pisang mentah atau pisang matang Ya pisang matang sih Kang Aneka ya, karena kan logikanya kan kalau pisang mentah gitu nggak akan dimakan sih sama ayam. Tapi kalau untuk yang matang insya Allah dimakan sama ayam. Nah ini ada Den izin meneruskan pertanyaan dari penonton ya. Ini dari nama akun Mamang Aden lah. Bertanya seperti di Ajrina Farm ada gak ayam kampung khusus petelur? Monggo aku mata. Ada sih Kang Aneka. Di PAM kami juga sekarang yang buat pengembangan untuk pedaging itu kan, yang pakai jantan itu bisa kok dibuat kampung telur konsumsi. Nah, kami juga sih sebenarnya lagi pengembangan yang lebih up lagi lah dari yang sekarang gitu. Nah, cuman tadi kan kita nggak bisa secara instan, harus berproses. Nah, kalau untuk sekarang mungkin yang tersedia untuk untuk telur kampung konsumsi ya kampung unggul yang ada sekarang sih di PAM kami gitu, Kang Aneka. Nah, apa bedanya ketika ayam kampung unggul untuk produksi sama ayam kampung unggul untuk petelur konsumsi? Kumasi Kang, bedainnya kumasi? Sederhananya sih Kang Aneka, sederhananya gini. Untuk yang produksi untuk pencetak dosetan itu cuman pakai jantan. Nah, kalau untuk konsumsi petelur telur konsumsi itu nggak pakai jantan gitu doang sih Kang Aneka. Ayam kampung indukan betina untuk produksi petelur nggak pakai jantan, apa bertelur Kang? Bertelur Kang Aneka ya, karena kan itu di sini rasnya kampung petelur. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Deden. Iya, ayah pertanyaan dari akun bernama @herdip. Kalau pesan indukan kumaha katanya? Monggo. Kalau untuk sekarang kan saya sudah pernah bilang Kang Aneka, untuk pesanan indukan sih kayak untuk sekarang kami tidak siap ya, karena yang sekarang ready itu di PAM kami itu DOC sama bakal calon. Kenapa untuk indukan nggak tersedia ya? Karena yang pesan bakal calon juga banyak gitu. Rata-rata yang keluar di PAM kami itu bakal calon, jadi nggak sempet lah buat mencetak indukan-indukan yang emang udah bertelur di kami. Kurang lebih seperti itu Kang Aneka. Oke, kita lanjut ke harga. Nah, bilang tadi kan karena di farm ini yang ready, DOC dan siapan. Untuk DOC bisa diulang karena banyak juga penonton baru yang baru menemukan liputan Aneka Channel Official.
Bisa dijelaskan kembali update September mau masuk ke Oktober ya di 2023. Untuk DOC harganya berapa per ekor? Ya untuk DOC sih kami kisaran 8.500 sih Kang Aneka. Kita lanjut untuk siapan. Siapan itu di usia berapa? Per paketnya berapa? Monggo. Kalau untuk siapan mulai kami keluarkan itu dari usia 2 bulan Kang Aneka. Dengan harga untuk siapan itu kisaran lah 400 lah, kurang lebih seperti itu Kang Aneka. Nah, di A itu kan ada paketan ya. Nah, satu paket ini isi berapa? Untuk paketan tuh kami di sini sih idealnya 1:5 yang Aneka, tapi kami tergantung permintaan. Ada kadang juga kan ada minta 1:4, 1:6 lah. Kurang lebih seperti itu. Kami serahkan lagi ke pembeli lah Kang Aneka. Ini mungkin mewakili pertanyaan. Sebenarnya pertanyaan tuh banyak sekali ya. Cuma kita mewakili aja nih. Ini pertanyaan selanjutnya dari akun Tali-Tali katanya kan. Untuk harga indukan 1 jantan 5 betina berapa katanya? Monggo dijelaskan dah. Sebelum ini Kang Aneka ya, sebelum saya jawab saya kasih gambaran dulu ya. Karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang Kang Aneka itu cenderung ke indukan ya. Jadi gini sih Kang Aneka, saya kasih gambaran. Sebenarnya itu beli indukan tuh risikonya besar. Emang plusnya gitu datang langsung produksi lah kita ya. Kurang lebihnya seperti itu. Telur langsung bisa ditetaskan atau mau gimana pun juga lah. Tapi resikonya, minusnya itu yang pertama Kang Aneka, ayam pindah kandang itu pastilah adaptasi kandang, adaptasi lingkungan kayak gimana. Karena kan pasti beda-beda lah, meskipun kita satu Jawa Barat misalkan gitu kan, tapi kan tetap pasti ayam adaptasi lingkungan. Yang kedua, kalau beli indukan minusnya itu ya produksi telurnya kepotong ya, karena contoh beli di PAM kami ya, di PAM kami kan udah mulai bertelur tuh, udah mulai kami tetasan itu otomatis kepotong nanti kalau dikirim ke sana gitu kan. Yang ketiga, kalau nanti indukan mati ya udah selesai kan, itu kerugian masuknya dengan harga ya mungkin dibilang agak tinggi gitu kan. Nah itu sih plus minusnya beli indukan. Tapi kalau kita beli bakal calon indukan seperti itu Kang Aneka, kebanyakan itu plusnya banyak sama negatifnya minim. Yang pertama, kalau kita beli bakal calon, plusnya kita bisa tahu gimana sih ayam tuh usia misalkan 4 bulan tuh kayak gimana sampai dia buang telur pertama gitu kan. Kriteria ayam tuh kayak gimana, pengennya gimana, kita kan tahu. Jadi kita punya ilmu pengalaman itu Kang Aneka. Yang kedua, ayam fokus adaptasi, enggak sampai berhenti nelor. Kan kalau kita indukan kan otomatis adaptasi nelor pasti berhenti lah gitu kan, kurang lebihnya seperti itu. Nah kalau di bakal calon enggak kan, ayam fokus adaptasi. Nah ya kurang lebihnya seperti itu sih Kang Aneka. Dan tentunya Kang Aneka ya, menurut saya itu untuk modal awal berternak itu sangat ringan karena kita membelinya siapan, bukan indukan gitu kan. Oke. Nah ini Kang Aneka tertarik sama bahasa tadi telur buangan. Apa sih telur buangan itu maksudnya kumaha? Ketika kita beli siapan ya, itu jedanya kan panjang katakan. Telur buangan pun masih di kita nih, di pembeli gitu. Maksudnya telur buangan teh apa sih? Ya itu Kang Aneka, plusnya itu kan kita tahu telur perdana buang itu telur darah lah kalau di Sundanya. Pertama kali ayam nelor yang ada darah-darahnya gitu telurnya, kurang lebih seperti itu Kang Aneka. Jadi kita tahu kayak gini nih. Kalau misalkan yang belum tahu nih ayam kayak gimana gitu kan, buang telur itu kan jadi plusnya pengalaman begitu. Telur perdana tuh kayak gini, ayam tuh telur perdana tuh kayak gini gitu kan. Telur perdana disebut atau istilahnya telur buangan. Nah telur perdana ini nggak bisa ditetaskan apa kumaha? Maksudnya telur buangan nih? Sebenarnya sih bisa Kang Aneka ya untuk ditetaskan, cuman nanti kualitas dosanya jelek. Makanya saya selalu bilang itu buang telur ya udah telurnya keluar dari ayam misalkan ya itu konsumsi aja lah untuk pertama ya, karena kualitas DOC nanti dampaknya gitu Kang Aneka. Nah berarti periode keberapa telur ini mulai matang ataupun mulai bagus untuk ditetaskan? Periode kedua sih aman Kang Aneka, lebih aman lagi. Periode ketiga sampai seterusnya itu udah lebih aman lah. Tapi untuk mulai dari periode 2 insya Allah aman sih Kang Aneka. Nah dari telur kita nyambung ke mesin tetas nih karena kan dari liputan pertama Kang Aneka ingat ketika kita budidaya ayam kampung unggul itu harus wajib ketika mau hulu ke hilirnya tuh didampingi, dibarengi dengan mesin tetas. Nah, ini kalau Kang Aneka perhatikan nih mesinnya agak gede di sini, dia gede sendiri. Ini jenis mesin naon nih? Ini
mesin kapasitas yang berkapasitas 500 butir Kang Aneka. Nah, sistem penetasan ini berarti udah semi otomatis, atau kumasi secara kinerjanya ini kumaha? Oh, ini udah full otomatis semuanya Kang Aneka. Dari suhu, dari kelembapan udah full otomatis. Nah, ini kan kalau Kang Aneka untuk mesin tetes itu agak awam nih ya. Kadang kan ada yang digeser, ada yang muter. Kalau iya kumaha secara kerjanya? Sistem naon sih ya sistemnya? Ini tuh secara kerjanya itu rak ayun Kang Aneka. Yang aku ketahui dari beberapa jenis tip mesin tetas itu ada beberapa, ini kan rak ayun. Jenis lainnya juga ada apa aja? Yang saya ketahui ya Kang Aneka, yang pertama itu rak ayun yang ada di saya, rak geser, sama rak lorer yang muter itu Kang Aneka. Dari ketiga yang saya sebutkan tadi, yang geser, yang lorer atau berputar, dan rak ayun, ini menurut pribadi aja ya cenderung lebih bagus atau lebih cocok di sistem seperti apa untuk mesin tetas ya. Nah, kita kembali lagi ya, tergantung kapasitas. Kalau mungkin kapasitas telurnya masih skala kecil, kita bisa lah pakai rak geser, rak roller itu, karena kan itu menghemat lah. Tapi kalau untuk kapasitas di atas 100 udah banyak lah. Saya sarankan sih pakai rak ayun. Tapi itu juga kenapa saya sarankan, karena saya sudah praktek dan alhamdulillah sih dampak baiknya itu luar biasa Kang Aneka. Nah, kita lanjut ke ini ya, ke tumpukan-tumpukan telur yang aku kumpulkan ya. Ya, hasil dari ayam kampung unggul atau dari hasil pengembangan ya? Nah, ya, kebetulan itu ada dua Kang Aneka. Yang pertama itu dari hasil dari ayam pengembangan untuk ayam masa depan Ajina Farm. Yang kedua ya untuk ayam kampung unggul. Nah, iya dicampur apa udah disortir apa dipisah? Bisa dijelaskan yang sebelah kiri apa sebelah kanan? Nah, Kang Aneka, yang ini enggak lah, nggak dicampur. Kami pisahkan antara pengembangan dan yang udah untuk produksi gitu kan. Untuk pengembangan itu yang 2 tray gitu tuh, yang ya sebelah kanan lah. Yang jumbo-jumbo tuh yang besar, nah itu ayam masa depan Ajina Farm. Nah, untuk yang di sebelah kirinya itu untuk produksi yang kami jual up gitu. Oke, Adeden hatur nuhun ya atas waktuna. Hampura ya. Ku Kang Aneka digerocokin terus nih, ini pamnya nih, diacak-acak nih ininya nih, ilmunya ya dikorek-korek terus ya. Mudah-mudahan apa yang ada dan berikan itu bermanfaat bagi rekan-rekan kita yang tertarik mulai ternak ayam kampung unggul, dan mudah-mudahan ini menjadi amal jariah kebaikan buat Adeden sekeluarga. Sekali lagi hatur nuhun Adeden. Ya Kang Aneka, sama-sama. Ya sih, saya justru sangat bahagia gitu ya, seneng lah bisa berbagi ilmu. Mudah-mudahan tadi yang Kang Aneka katain ada yang bermanfaat dan bisa menjadi suatu inspirasi lah buat para pemuda khususnya, maupun dari kalangan semuanya lah, kurang lebih seperti itu. Dan saya tekankan lagi, yang paling penting ternak itu tidak ribet, tidak susah, asalkan kita mau belajar. Insya Allah ternak itu sangat-sangat enak. Alhamdulillah, hatur nuhun Adeden. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.